Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Dan sebelumnya mohon maaf karena hampir 2 minggu saya nggak ada upload sama sekali. Itu dikarenakan laptop saya mengalami trouble, di mana grafik Nvidia saya kadang detek, kadang enggak. Jadi untuk video editing agak sulit. Dan akhirnya saya memutuskan untuk servis, tapi ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 1 bulan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuild PC sendiri. Dan ini adalah tampilan dari layar yang sudah menggunakan PC. Mungkin next kita akan jalan-jalan di PC yang baru saya. Perkenalan gitu maksudnya. Oke, untuk tema hari ini kita akan melanjutkan jalan-jalan kita. Maksudnya lihat-lihat. Yang sebelumnya kita sudah melihat default dari tampilan yang menggunakan KDE, Manjaro yang menggunakan KDE. Sekarang kita akan melihat-lihat tampilan yang menggunakan FXCE, atau ibaratnya ini adalah versi resmi atau versi utama dari Manjaro. Jika kalian masuk ke Manjaro, masuk ke situs Manjaro. Oke, jika kalian masuk ke download, maka yang tampil pertama biasanya adalah yang FXCE ini, official. Sorry, ini adalah tampilan terbaru. Mohon maaf jika saya salah. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi yang dieksklusifkan. Sekarang sudah dibagi dari official, yaitu ada Plasma atau ini KDE, cuman biasanya disebut Plasma. Kemudian ada FXCE yang dulunya ini ibaratnya eksklusif punya Manjaro. Kemudian ada GNOME. Mungkin next kita akan lihat-lihat isinya GNOME kayak apa. Oke, ya kemudian ada ARM. ARM ini adalah chipset atau prosesor untuk HP. Jadi Manjaro support bisa. Misalnya Raspberry atau lainnya. Dan kemudian kita ada yang community. Nah, community ini tampilan lain yang mungkin nggak mungkin sih di handle atau diurus oleh community sendiri atau community-nya Manjaro sendiri. Jadi dia lepas dari yang official, tapi tetap mengikuti update atau istilahnya ya update-nya ya ikut yang official. Jadi tenang aja. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja kita lihat-lihat dulu. Ini adalah tampilan dari FXCE. Bisa dibilang ini tampilan yang simple dan juga ringan. Kalau kalian sebentar kita coba lihat. Dia ada task manager ya. Oh ya ada. Oke, di sini VM saya yang saya pakai itu sebentar. Virtual machine setting. Oke, sorry. Memori yang saya pakai adalah 4 GB, kemudian di prosesor saya set juga 4 core, kemudian hard disk, dan lainnya sih default lah, nggak masalah. Oke, nah di sini FXCE ini seharusnya ya, dia seharusnya hanya memakan 500 MB, cuman saya nggak tahu kenapa yang versi yang saya pakai ini dia makan lebih dari hampir 2 GB di sini. Coba kita lihat yang di hardtop-nya. Di sini hardtop dia memakai 1,1 GB. Jadi ibaratnya sudah nggak ringan lagi mungkin. Mungkin yang di task itu agak sedikit masalah karena memang beberapa kali saya cek di task manager milik FXCE itu nggak seakurat yang hardtop ini, yang di terminalnya. Karena mungkin nggak tahu juga sih. Oke, mungkin ini juga alasan kenapa sudah nggak ada lagi eksklusif, karena memang dulu dia ditaruh di eksklusif karena nggak memakan resource. Atau kayak RAM, CPU nggak makan banyak dulu. Tapi sekarang sepertinya sudah berubah. Oke, seperti biasa kalian mesti akan dihadapkan dengan tampilan Manjaro Hello, kemudian tampilan seperti Windows seperti pada umumnya. Ada start menu, kemudian ini aplikasi list aplikasi yang kalian buka. Sini mungkin workspace, di
Windows kalau nggak salah namanya virtual desktop. Dan ini adalah sistem tray atau ya sistem tray sama. Kemudian jam dan ini adalah logout. Jadi shutdown logout di sini ada menunya. Ini adalah tampilan basic atau default awal-awal saat kalian instalasi. Dan di sini juga ada icon-icon sama, kalian bisa modifikasi. Oke, pertama kita klik kanan dulu yang di sini. Kita lihat menunya bersama dan ada desktop setting dan juga aplikasi untuk run. Sehingga kalian bisa langsung run program dari sini, ketikkan mousepad, oke, launch, oke bisa. Tapi tenang aja, kalian nggak perlu ngetik karena di sini ada listnya juga, jadi kalian bisa langsung dari tampilan desktop ini langsung kalian klik kanan, terus run application. Jadi kalian bisa langsung running dari sini, nggak perlu dari start menu juga bisa. Kemudian kita lihat juga desktop settingnya kayak apa. Ya, hampir sama dengan KDE, di mana ada background, kita bisa mengubah tampilan dari wallpaper. Kemudian dari lokasinya, terus ada menu, settingan untuk menu, dan settingan untuk icon. Jadi ada. Oke, kita close dulu. Oke, untuk taskbar atau kita sebutnya biasanya panel, ini bersama defaultnya dengan punya Windows dulu sih. Di mode ini kalian bisa memindahkan atas atau bawah, dan seharusnya saya juga nggak sebegitu banyak sih pakai ini panel, tapi sepertinya bisa dipindah ke kiri atau kanan. Ingat saya bisa kok, cuman saya lupa menunya di mana. Untuk panelnya sendiri, oke, panel reference. Kita masuk log lagi. Oh ya, kalian juga bisa nge-hide. Terus rosnya, terus panjangnya juga bisa disetting. Nanti ada dark mode. Oke, dark mode untuk tampilan. Kemudian opacity juga ada. Kalau kalian pengen ala panel ini ya, yang mendungil apa Indonesia mendungil muncul mendungil muncul, kalian bisa setting di sini. Oke, dari sisi panel kita sudah lihat. Sekarang kita lihat dari start menu. Start menu standar, kalian ada favorit sama, terus ada recently used, kemudian all application sama, dan beberapa grup dari aplikasi. Yang ini saya ambil yang minimalis, jadi nggak semua aplikasi akan terinstall di sini. Dan kalian harus seperti biasa yang di Manjaro list aplikasi itu. Manjaro hello. Nah, di sini kan ada aplikasi atau application. Nah, di sini kalian bisa langsung install. Kalian pilih dan install sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sekarang kita lihat menu setting. Ya, menu settingnya hampir sama. Ada about me-nya. Kalian bisa ngisi. About me kayaknya nggak ada di KDE katanya, kelihatannya. Kemudian ada ini untuk mengubah tampilan. Di sini sepertinya tema atau tampilan yang kalian bisa ubah. Ya, benar. Kalian bisa mengubahnya di sini. Terus ikonnya juga, fontnya juga di sini, dan setting lainnya juga di sini. Oke, ini untuk copy paste. Di Linux ada namanya Clipman atau clipboard. Di sini ada, saya juga punya yang ini clipboard contents. Di sini akan menyimpan yang Ctrl V atau copy, jadi akan tersimpan di sini sementara. Jadi kalian kalau mau paste lagi, kalian nggak perlu lagi masuk aplikasinya, terus drag select teksnya, terus copy lagi, nggak usah. Jadi kalian langsung dari sini, kalian pilih mana yang kalian ingin paste lagi atau paste lagi, kalian lewat sini bisa. Sedikit memudahkan. Nah, nggak sedikit lagi, sangat memudahkan bagi untuk mungkin programmer atau kan. Jadi perlu copy paste gitu. Enak lah, mudah.
Di sini adalah settingannya, jadi kalian bisa konfigurasi. Terus ini adalah historinya, dia berapa banyak atau berapa item yang bisa disimpan. Jadi kalian bisa langsung pakai lagi, nggak perlu copy paste lagi. Select terus copy lagi, nggak perlu. Oke, untuk ini desktop tadi kita sudah lihat tampilan untuk desktop, sama untuk file manager setting. Kita lihat juga Windows Explorer lah kalau yang Windows. Dan di sini adalah file manager. Kalau di sini, kalau di saya kalau KDE namanya adalah Dolphin. File manager bernama Dolphin. Oke. Ini untuk tampilannya simple sekali. Dan di sini adalah settingannya, di sini juga bisa. Kalian bisa langsung setting di sini juga bisa seharusnya. Seingat saya ada kok dia buat nyeting. Oh iya benar. Reference, nah sama. Jadi kalian bisa langsung setting dari file manager langsung, nggak apa-apa, bisa. Oke, untuk set panel, terus behavior, oke sama sepertinya. Nggak ada yang unik. Terus maksudnya ya gimana ya, gitulah. Behaviornya kita bisa mungkin sama kayak punya Dolphin dari KDE, hanya sekali klik untuk aktivasi atau gimana. Di sini ada settingannya, kemudian ada advance. Oh ya, di sini kelihatannya namanya adalah tunar. Oh ya, file manager yang ada di FXV ini adalah tunar namanya. Jadi kalau di KDE Dolphin, kalau di sini tunar. Bener nggak sebutannya? Ya sih lah. Oke, kita close sekarang. Untuk notifikasi ya, setting notifikasi. Sorry. Kita masuk setting di sini. Terus kemudian Windows Manager. Ini adalah ini adalah ini apa namanya? Bordernya untuk Windows atau aplikasi. Oke, nah di sini kalian bisa setting di sini. Nah untuk keyboardnya biasanya ini untuk shortcut, benar ada shortcutnya juga, kalian bisa setting. Terus untuk fokusnya klik atau ikut mouse, di sini juga bisa. Terus advance-nya ya benar, ini untuk border ini atau Windows border kita sebutnya. Oke, ini untuk beberapa aplikasinya dia. Workspace ini adalah virtual desktopnya. Kalian setting di sini. Kemudian ada XXT terminal settingannya. Oh, ini adalah konsol kalau di KDE atau command prompt di Windows. Dan dia ada namanya Windows Tweak. Ini untuk settingan animasi kelihatannya. Sehingga saya animasi benar ada transparan, terus ada juga ya benar di sini. Benar. Kalian bisa setting di sini untuk tampilan transparan dari Windows kalian. Oke, menu berikutnya adalah untuk grup hardware. Ini untuk tampilan layar, ini display juga layar. Displaynya hampir sama, simple juga. Kemudian untuk keyboard, nah ini senam ya benar ya settingan keyboardnya. Oh ya, di sini juga kalian bisa langsung setting shortcut. Terus ini untuk layoutnya ya sama, mouse dan touchpad. Di sini kalian settingnya di sini. Oh ya, untuk kursor temanya juga kalian setting di sini. Kemudian ada power manager. Di sini kalian bisa nentuin kalau kalian neken power itu jadinya apa, neken sleep jadinya apa, dan ini kalian taruh di sini. Ada notifikasi juga di sini. Ini sistemnya suspend, terus kapan ya di sini settingannya. Nah, ini untuk audio kalian setting di sini. Di sini kita juga punya untuk KDE sama.
Nah, ini untuk USB kalau kalian nyolok, kalian mau jadiin apa, dia mau running apa atau langsung mount atau gimana, kalian bisa setting di sini. Untuk media, ini juga untuk kamera. Kalau kalian connect kamera, dia mau apa langsung import bisa atau menjalankan komen apa tertentu bisa. Printers dan apa yang lainnya juga di sini untuk settingannya. Oke, kemudian kita masuk ke sistem. Di sini ada accessible, ya seperti biasa. Ada asisten. Di sini ada sticky note, ada sticky key, terus untuk mouse-nya sendiri ada find cursor, ya no. Sini ada add and remove. Add and remove sama seperti KDE karena memang masih menggunakan satu aplikasi yang sama. Nah ini sama aja, nggak ada bedanya. Update juga ya sama. Ya, nggak perlu kita update, nggak masalah. Kemudian untuk default ini adalah kalian mau buka apa, browser, mail, terus file manager, terminal, sama juga other. Kemudian ini dia langsung ada firewall. Untuk KDE kalian perlu menginstal sendiri. Nanti saya akan coba buatkan video tutorialnya untuk running firewall di KDE. Karena memang KDE defaultnya nggak ada firewallnya. Terus kemudian like KDM ini untuk login. Jadi ada tema saat kalian login di sini untuk menentukannya di mana posisinya atau terus Manjaro notifikasi. Terus kemudian ada Manjaro setting manager, ini sama default kita juga punya. Karena memang ini adalah core setting atau settingan core dari Manjaro, jadi pasti hampir semua tampilan mau KDE, GNOME atau XFCE ini juga ada. Dan ini untuk auto start-nya, ibaratnya jadi kalau kalian mau langsung running aplikasi kalian saat startup aplikasi nyalain komputer terus langsung jalan kenapa kalian bisa setting di sini. Dan terakhir itu ada Bluetooth adapter kalau kalian punya Bluetooth. Kemudian ada setting editor ini. Oke, saya kurang tahu juga kalau yang ini. Semacam setting yang mentahan. Jadi kalian benar-benar kudu hafal ini mungkin settingan apa ya? Bener-bener ini saya masih belum paham yang ini, mohon maaf. Oke, kita close. Oh iya, untuk internet ini di sini dia sudah pakai Midori. Ini kalau nggak salah ini bawaan dari GNOME ini kalau salah Midori. Oh iya benar ada Midori. Dia cari yang teringan memang, nggak benar. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tampilkan karena memang untuk FXC ini nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu. Settingannya simple memang dia diperuntukkan untuk hardware yang rendah. Tapi memang nggak tahu kenapa yang ini kalau kalian lihat di setting ini di hardtop untungnya dia masih memakai hampir 1 GB. Ini yang juga mengejutkan saya sih, jujur saya juga terkejut karena dulu awal-awal dia hanya memakai sekitar 300-400 mega, tapi sekarang jadi 1 giga. Ini benar-benar jujur saya terkejut juga. Oke, sekian dulu untuk video jalan-jalan kita di tampilan XFCE ini, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.